Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama David, dan berprofesi sebagai seorang fotografer profesional. Diceritakan ia sedang meeting bersama kliennya, sembari menunjukkan contoh-contoh video hasil kerjanya. Di sana kliennya yang melihat contoh-contoh hasil video tersebut, sangat merasa kagum dan tertarik dengan jasa dari David. Video berlanjut memperlihatkan aktivitas David yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah restoran. Di sana David dikejutkan dengan kedatangan istrinya, yang bernama Kanika. Karena setahu David, Kanika yang berprofesi sebagai pramugari itu, sedang berada di tempat kerja, dikarenakan ada rute penerbangan, dan tak diizinkan cuti oleh atasannya. David yang diberi kejutan pun merasa sangat bahagia sekali, dan tanpa berbasa-basi lagi, istrinya itu langsung memberikan hadiah spesialnya. Dia akan mengulek terong David dengan ganas. Cerita pun berlanjut memperlihatkan David yang sedang bekerja. Disinilah permasalahan besar terjadi, yang akan membuat usaha jasa dokumentasi David mengalami kebangkrutan, di mana salah satu pegawai David lalai dalam menjaga file-file David. Saat itu ia menaruh tasnya di pinggir kolam, dan dengan polosnya, seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga terjatuh, dan membasahi isi di dalam tas tersebut. Akibat dari kejadian itu, membuat foto dan video dari acara penting milik kliennya itu hilang. Karena file penyimpanannya telah rusak, David pun memberitahukan kejadian itu kepada kliennya. Namun, karena kliennya tak bisa menerima kejadian tersebut, mereka pun menuntut perusahaan David untuk ganti rugi. Untuk mendapatkan uang, David terpaksa harus menjual semua aset usahanya. Sementara itu, Kanika sebagai istri yang baik, tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu. Semenjak kejadian tersebut, David kini menjalani rutinitas sehari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga. Di mana, saat istrinya sedang bekerja di bandara, David menyibukkan diri dengan memasak dan membersihkan rumah. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David itu, berinisiatif meminta tolong kepada teman suaminya, untuk datang dan menyemangatinya. Akan tetapi David sudah kehilangan semangat untuk bangkit dan memulai kembali membangun usahanya. Malam harinya, ketika sedang tidur, Kanika mengalami mimpi yang agak gila, di mana ia sedang berciuman mulut dengan pilot satu maskapai tempat ia bekerja. Hal itu pun membuatnya terbangun, dan membuatnya menjadi kepikiran. Lintas esok harinya, terlihat Kanika yang sedang ngerumpi dengan teman-temannya. Dan ia lantas menceritakan mimpi aneh yang ia alami semalam. Hal itu pun membuat mereka berpikir, jika Kanika diam-diam sedang menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Mendengar hal itu, Kanika tidak menghiraukan tuduhan dari teman-temannya. Namun, tingkah laku Kanika dan pilotnya, semakin terlihat jelas. Pilotnya yang bernama Steven ini, selalu memberikan perhatian lebih kepadanya, hingga setelah selesai bekerja, Stephen yang tahu jika Kanika memiliki suami, tetap nekat mengantarnya pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya, lalu meminta jatah asupan ular pitonnya, namun Kanika menolak untuk memberinya. Hal itu pun membuat David curiga, dikarenakan sebelum-sebelumnya, Kanika tak pernah menolaknya. Ia kemudian mengecek ponsel istrinya itu, dan terlihat chat mesra antara Kanika dengan rekan kerjanya. Lalu suatu malam, David memutuskan untuk ikut dinner, yang diadakan oleh sebuah restoran mewah. Di sini, ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia, ketika menatap Stephen saat berbicara. Hal itu pun membuat David semakin termakan api cemburu. Hingga setelah tiba di rumah, mereka bertengkar. Di mana David menuduh istrinya selingkuh dengan Stephen. Namun, tuduhan itu malah membuat Kanika tersinggung, dan marah besar.
Esok harinya, terlihat mantan rekan kerja David datang menemuinya. Ia datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke sebuah pulau. Karena rekannya yang ada kegiatan tak bisa ke sana dan daripada terbuang sia-sia, maka ia berikan kepada David yang sedang menganggur. David yang memang ingin menenangkan diri, langsung menerima tiket itu, dan bergegas pergi ke pulau tersebut. Singkat cerita, terlihat David yang baru bangun, dan berada di pinggir pantai. Ia kemudian mencari cincin kawinnya, yang tercecer saat ia mabuk semalam. Ia juga dikagetkan, dengan seorang wanita yang sedang berdiri tanpa busana. Wanita tersebut bernama Tasha. Tasha mengatakan, David yang berada di sana, telah mengganggu aktivitas yoganya. Setelah mengatakan itu, ia pun lantas bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lanjut pada malam harinya, mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya, dan diterima oleh Tasha. Sifat dan kelakuan Tasha yang sangat ceria itu, membuat mereka berdua semakin menjadi akrab. Bahkan Tasha dengan percaya diri, menunjukkan tarian pemersatu bangsanya, kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal, kini semakin dekat, dikarenakan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mandi bareng di pemandian umum, hingga melakukan photoshoot bersama-sama. Di tempat yang berbeda, Stephen yang melihat ada celah di antara hubungan Kanika dan David, akhirnya ia masuk ke celah tersebut. Untuk mendapatkan Kanika, dengan bermodalkan rayuan-rayuan gombal, Stephen pun mulai beraksi. Dikarenakan terbawa suasana, Kanika pun tak bisa mengelak dari rayuan tersebut. Sementara itu, David yang tengah bersama dengan Tasha, tanpa ragu-ragu David telah mengolok-olok rujak bengkoang milik Tasha. Lalu video berlanjut terlihat ketika Kanika yang baru pulang ke rumahnya. Ia pun sadar, jika David telah pergi dari rumah selama berapa hari ini. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian pergi menyusul suaminya di pulau. Namun niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungan mereka berdua, berujung naas. Dikarenakan Kanika melihat Tasha yang ingin menemui David. Tasha mengaku ketinggalan dalemannya di kamar David. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dengan David semakin memanas. Sementara itu, Tasha yang berada di kamarnya, merasa tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya bersama dengan David. Namun dengan berpura-pura, Tasha ikhlas menerima David untuk menjadi temannya saja. Video berlanjut terlihat David dan Kanika sedang berbicara dengan temannya masing-masing. Di mana mereka berdua itu saling curhat, jika mereka masih saling menyayangi dan tak ingin berpisah. Lalu pada suatu malam, karena keinginan kuat ingin bersama kembali, Kanika datang menemui David untuk mengajaknya rujuk. Di sisi lain terlihat Tasha sedang memantau sosmed milik Kanika. Ia kemudian dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga di tempat yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya, langsung mengancam Tasha, agar tak mengganggu lagi hubungan pernikahan mereka. Namun bukannya mundur, Tasha malah merasa tertantang oleh ucapan dari Kanika. Lalu Tasha diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera, sehingga membuat Kanika menjadi cemburu. Tasha juga meminta David untuk menemaninya di rumah, dikarenakan habis terkena KDRT oleh suaminya. Sementara di tempat yang berbeda, Kanika langsung bergegas menemui suami dari Tasha. Di sana suaminya itu malah mengatakan, jika Tasha adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa, dan sekarang David adalah korban selanjutnya. Dari obsesinya yang menyimpang, Tasha yang mengetahui obrolan mereka. Tasha datang dan langsung menghabisi suaminya itu ketika Kanika meninggalkan tempat tersebut.
Cerita berlanjut di suatu malam, Tasya datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian di kamar dan melumpuhkannya. David yang baru saja pulang ke rumah, tak mampu berbuat apa-apa. David pingsan saat terkena tembakan dari Tasya di bahunya. Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan dari Tasya, hingga membuatnya terkena sayatan pisau di wajahnya. Namun, ketika Tasya terpojok, David pun tersadar dan datang mendorongnya hingga terjatuh dari atas balkon. Akan tetapi, Tasya masih bisa bangkit dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sudah memegang pistol, tanpa ragu-ragu langsung menembaki Tasya. Lalu di akhir film ini, terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto. Kanika dengan bekas luka di pipinya, dan juga sedang mengandung, tetap terlihat cantik serta setia mendampingi suaminya itu. Dan film ini pun selesai.